Ya, sebenarnya fenomena tone deaf ini adalah sebuah fenomena sosial yang bisa kita lihat di masyarakat. Kalau kita bicara tentang komunikasi kan kita sebenarnya bicara tentang proses pertukaran pesan. Nah, dalam proses pertukaran pesan itu terjadi yang namanya produksi pesan, kemudian terjadi juga melalui platform apa pesan itu disampaikan, dan terakhir bagaimana proses penerimaan pesannya. Artinya kalau kita mengirimkan pesan, kita juga harus mengetahui sebenarnya bagaimana situasi yang dihadapi oleh penerima pesan gitu. Artinya kita harus tahu kondisi mereka seperti apa yang mungkin mereka inginkan, ya kan? Semua tentang orang yang kita kirim pesan itu kita harus perhatikan sehingga tidak bisa sembarangan juga kita menyampaikan pesan, karena ujungnya proses pertukaran pesan itu kan yang penting juga mereka yang kita kirimkan itu mengerti, menerima apa yang kita pesan yang kita sampaikan, dan mungkin kalau misalnya persuasif menjalankan apa yang kita sampaikan dalam pesan tersebut. Nah, permasalahannya bagaimana sebuah pesan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan kalau ya kan pada saat pengiriman pesan atau pada saat pesan itu disampaikan itu sudah ada kesan dalam tanda petik ya, kesan yang buruk dari penerima pesan kepada penerima pesan kepada pengirim pesan tersebut, sehingga mereka kadang-kadang mungkin nggak melihat isi pesannya lagi yang mungkin bisa saja bagus, tapi sudah ditolak lebih dahulu karena merasa diperlakukan ya kan tidak dalam tanda petik tidak terhormat atau mungkin tidak manusiawi oleh mereka yang mengirimkan pesan. Biasanya masalahnya adalah karena ketiadaan empati dari pengirim pesan terhadap penerima pesan. Itu sih, dan saya melihat itu di fenomena pemerintah sekarang itu terlihat, di mana kadang-kadang yang disampaikan oleh ya maksudnya pemerintah itu ada eksekutif, legislatif ya kan, yang kadang-kadang ketika mengirimkan pesan itu seolah-olah mereka tidak punya empati terhadap yang masyarakat atau mereka yang dikirimkan pesan itu. Sehingga kalau kita lihat kadang-kadang cara penyampaiannya mungkin atau kadang-kadang isi pesannya juga terlalu apa ya, kadang-kadang menghina atau justru membuli masyarakat atau tidak menghargai orang yang kita kirimkan pesan. Jadi pesan yang seperti itu pasti tidak akan diterima dengan baik dan ujung-ujungnya akan terjadi miskomunikasi, dan itu yang justru akan jadi masalah bagi pemerintah ketika mengirimkan pesan yang seperti itu kepada masyarakat. Kalau proses pertukaran pesan dalam ilmu komunikasi itu kan selain isi pesannya, kita juga harus memahami bagaimana penyampaian pesan itu sendiri. Dan saya melihat proses penyampaian pesan itu yang seringkali gagal, baik itu eksekutif, legislatif gitu. Jadi masyarakat pada akhirnya sudah antipati terlebih dahulu, ya sudah tidak merasa bahwa pesan yang dikirimkan itu mungkin bisa jadi baik, tapi diterima dengan tidak baik oleh masyarakat. Nah, menurut saya yang harus diperbaiki adalah cara berkomunikasinya, cara menyampaikan pesan. Ya, harus ada empati, harus ada bagaimana caranya memahami situasi sosial yang mungkin dihadapi oleh masyarakat gitu loh. Misalnya joget-joget ya kan, di atas penderitaan rakyat yang sedang kesusahan, ya barangkali mungkin dalam konteks yang berbeda saja itu sudah diterima dengan tidak baik oleh masyarakat. Apalagi ketika misalnya memang menyinggung masyarakat, orang yang bodoh, tolol, miskin dan lain sebagainya, itu udah hidupnya susah, kemudian dihina, direndahkan, sehingga pasti ya kan yang seperti ini pesannya nggak ada yang bisa nyambung gitu loh, nggak ada yang bisa diterima. Jadi kalau menurut saya harus perbaiki bagaimana penyampaian pesannya, harus ada empati yang lebih kuat, harus ada upaya memahami situasi sosial yang dihadapi masyarakat sebelum meramu pesan dan menyampaikan pesan. Ya, kondisi itu sebenarnya udah terjadi gitu loh, ya kan. Jadi kita berada pada situasi di mana masyarakat sudah tidak percaya lagi gitu loh pada pemerintah. Jadi pemerintah berhadapan dengan masyarakat yang harusnya dia lindungi, yang harusnya dia bantu gitu ya. Sementara juga ada permasalahan sendiri antara masyarakat mungkin dengan aparat atau masyarakat dengan masyarakat sendiri. Dan ini sangat berbahaya gitu. Kita berada pada situasi sosial yang di mana satu dengan yang lainnya itu saling konfrontatif. Dan ini sangat berbahaya. Jadi bukan saja demo atau unjuk rasa gitu, tapi
bisa jadi konflik yang terjadi baik internal masyarakat atau mungkin masyarakat dengan pemerintah atau aparat gitu loh. Jadi saya merasa ini udah harus dihentikan. Sebenarnya ini dilematis sih. Membiarkan media sosial artinya kita harus yakin bahwa masyarakat itu punya literasi digital yang cukup kuat. Artinya mereka bisa memilah-milah mana yang baik untuk mereka, mana yang bukan. Bahkan bisa mengetahui bahwa ini nggak benar, ini benar gitu loh. Nah, memang situasinya pada masyarakat kita, ada yang sudah bisa, ada yang literasi digital cukup baik, tapi masih banyak juga yang belum gitu ya. Sehingga akhirnya ada pemikiran untuk misalnya nggak boleh siaran langsung, kemudian media sosial dibatasi. Tapi saya merasa kalau seperti itu justru kita kebebasan gitu ya, berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat atau aspirasi itu akan semakin dikekang dan itu justru makin berbahaya gitu. Siapapun penguasa akan diuntungkan dengan kondisi masyarakat yang diberangus seperti itu malahan gitu loh. Jadi saya merasa memang ada dampak yang ditimbulkan oleh live TikTok atau live media sosial, tapi memberangus mereka, menolak kehadiran mereka, menghentikan atau tidak memperbolehkan itu jauh lebih berbahaya kalau menurut saya. Saya merasa kurang fair kalau kita membandingkan dengan Singapura karena nggak apple to apple. Ya, Singapura dengan masyarakatnya yang lebih homogen, kemudian juga jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak, kompleksitas masalahnya mungkin tidak sama dengan kita yang masyarakatnya lebih heterogen, ya. Kemudian ada diferensiasi yang kaya dan yang miskin yang cukup besar gitu ya, dan juga keterbelakangan atau kemajuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang nggak apple to apple, tetapi barangkali memang justru ini jadi tantangan. Bagaimana sih cara manajemen krisisnya, bagaimana cara menyampaikan sebuah pernyataan atau mungkin juga keputusan tertentu gitu ya, bahwa semuanya harus disesuaikan dengan kompleksitas atau keragaman masyarakat tadi gitu loh. Jadi kita harus bisa menyampaikan pesan yang mungkin isinya sama, tapi cara penyampaiannya juga mungkin kita sesuaikan dengan keragaman masyarakat kita. Dan ini justru jadi tantangan gitu ya bagi pemerintah dan juga pengelola kebijakan gitu lah, karena ini kan masalah yang sudah ada pada kita. Kita kan memang kondisi masyarakatnya seperti itu. Ya, jadi saya rasa sebenarnya mungkin kita tidak terlalu tertinggal dibandingkan negara lain, tapi justru karena kita menyeragamkan ya kan cara kita berkomunikasi sehingga akhirnya yang terjadi ada beberapa yang mungkin menimbulkan friksi. Saya lebih sepakat itu sih. Bahkan sebenarnya lebih ke hulunya lagi ya. Jadi artinya permasalahan kita ini kan sebenarnya sudah banyak. Permasalahannya bukan hanya menyangkut masalah kegagalan menyampaikan gitu ya, tapi juga kegagalan trust kita terhadap pemerintah gitu loh ya kan. Misalnya kebijakan-kebijakannya yang memang tidak pro rakyat, ya ditambah lagi mungkin secara personal gitu ya, orang-orangnya tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat, kemudian ditambah lagi cara penyampaiannya yang buruk gitu ya, cara komunikasi yang buruk. Ini menurut saya memang permasalahan yang sudah akut dan memang nggak hanya bisa diselesaikan dengan cara minta maaf atau bagaimana mengubah cara menyampaikan, tapi juga lebih kepada kebijakan-kebijakan, lebih kepada keputusan-keputusan yang harusnya lebih pro kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya rasa itu. Ya, pengalaman dari masalah komunikasi yang gagal aja itu bisa membuat terjadi permasalahan-permasalahan baru. Bahkan bisa jadi akan terjadi krisis kepemimpinan gitu ya, dan pergantian kepemimpinan. Banyak kasus seperti itu gitu. Artinya kalau kita nggak bisa berkomunikasi yang baik, resikonya pasti juga akan besar. Ditambah lagi kita punya problem yang lain yang lebih akut ya kan, masalah kesejahteraan, masalah gaya hidup masyarakat, pemimpin pemerintahan atau politisi. Nah ini semua menurut saya memang harus diubah, harus diperbaiki gitu loh. Jadi kalau kita nggak berbenah dari sekarang, nanti bisa jadi kejadian seperti misalnya ada
reformasi seperti 98, ya, atau terjadinya krisis yang lebih parah lagi, itu mungkin aja terjadi. Kalau misalnya antisipasi pemerintah kurang, tidak bisa melihat apa yang terjadi, dan semakin buruk dalam berkomunikasi, mungkin aja terjadi. Ya, memang di hulunya harus ada kebijakan-kebijakan atau program-program yang lebih pro rakyat, lebih fundamental sih menyelesaikan masalah, misalnya masalah lapangan kerja, masalah krisis ekonomi, ya, kemudian bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya. Itu memang harus dipastikan itu berjalan dan menjadi sesuatu yang memang bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. Kemudian ya diperbaiki bagaimana cara berkomunikasinya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang begitu beragam, maka nggak bisa kita hanya satu cara gitu loh, atau satu penyampaian yang mungkin bisa diterima sebagian tapi enggak. Tapi kita menyesuaikan, ya kan, dengan siapa, masyarakat mana kita berkomunikasi. Tapi yang paling penting sih, yang seperti didiskusikan tadi, menurut saya empati terhadap mereka, ya kan, terhadap penerima pesan itu, dalam hal ini adalah masyarakat gitu ya, itu harus ditumbuhkan dan harus menjadi perhatian ketika berbicara. Saya merasa ini jadi tantangan sekaligus juga PR pemerintah sih.